Ya, kembali lagi di program Hot Ekonomi dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Fahmi Radi dan juga Pak Wawan Hendrayana. Namun sebelumnya, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Poppy. Ya, Andra dan juga pemirsa, bursa saham babak belur pada perdagangan hari Senin 9 Maret kemarin. Dan selain sentimen dari dampak corona yang memang menekan pasar keuangan global dalam 2 bulan terakhir ini, anjloknya harga minyak menjadi faktor pemberat pergerakan indeks di kawasan Asia Pasifik. SET Index Thailand mencatatkan koreksi paling dalam, sementara IHSG menjadi indeks dengan penurunan paling dalam keempat secara regional. OJK pun langsung mengeluarkan ketentuan buyback saham tanpa RUPS dan juga BI yang merevisi ketentuan auto rejection. Kita lihat bagaimana IHSG, ini dia adalah trennya. Senin 9 Maret 2020 pada pembukaan perdana pukul 9 berada di level 5.350, namun terjadi tren terus penurunan yang pada pukul 12 terjadi penurunan yang cukup dalam di 4,22%, kemudian terus turun pada pukul 14.50 di 5.184, kemudian berhasil rebound sebentar di 15.05, namun akhirnya turun kembali dan juga terkoreksi dalam di 6,58% pada penutupan lantai bursa tanggal 9 Maret 2020 pukul 4 sore. Lalu kita lihat ini dia kinerja indeks indeks saham utama, maksud kami SETI ini 8,14%, kemudian All Ordinaries ini 7,40%, semuanya terkoreksi ke zona merah, dan STI juga kita lihat cukup turun dalam 6,03%. Lalu kita lihat lagi kinerja indeks saham utama untuk Asia Pasifik, ini Hang Seng juga terkoreksi dalam di 4,23%, Kospi juga terkoreksi, FTSE BM ini terkoreksi 3,97%, kemudian TAIEX atau TAIEX ini 3,04% dan juga Shanghai juga ikut terkoreksi di 3,01%. Lalu untuk pergerakan IHSG hari ini terlihat IHSG berhasil rebound ya pada penutupan tadi pukul 4 sore di 1,64% setelah dibuka terkoreksi menjadi levelnya 5.194 dan juga ditutup dengan 5.220,83 atau 1,64%. Lalu kita lihat ini dia pergerakan IHSG trennya sepanjang tahun 2020 atau kuartal pertama. Kalau dilihat dari 2 Januari, IHSG berada di level 6.200, kemudian 283, kemudian naik di 14 Januari di 6.325, kemudian terkoreksi kembali hingga 3 Februari dan naik di 7 Februari atau terapresiasi positif di 5.900, kemudian turun lagi atau terkoreksi ke zona merah hingga 28 Februari di level 5.452,77. Lalu dilihat dari pergerakan IHSG per bulan ini ya, bulan Maret, 2 Maret ini angkanya berada di level 5.361 lalu naik atau terapresiasi positif hingga 4 Maret. Kemudian terkoreksi kembali hingga tanggal 9 Maret yang terdalam di 5.136,8 dan terapresiasi positif ke 5.220,83 pada tanggal 10 Maret atau keesokan harinya. Lalu kita lihat ini dia kapitalisasi pasar BEI dari tanggal 2 Januari yang trennya juga fluktuatif begitu ya. Dari 7.200 kemudian turun di 10 Januari naik kembali dan pada 14 Februari berada di level 6.781 triliun rupiah. Lalu kita lihat per 21 Februari hingga 10 Maret hari ini juga trennya fluktuatif, berada di 6.800 triliun rupiah, namun naik turun gitu ya hingga 10 Maret hari ini berada di 6.056,74 triliun rupiah. Oke, kita lihat ini dia minyak. Harga minyak mentah atau WTI, ini dia trennya juga kalau dilihat dari Januari fluktuatif begitu ya, dari 61,18 US dollar per barel, kemudian sempat naik di 63,27 US dollar per barel.
namun turun dan juga naik kembali di 20 Februari, lalu turun lagi di 28 Februari dan juga trennya kemudian saat ini menurun gitu, 32,89 US dollar per barel per 10 Maret jam 14.30 tadi. Lalu dilihat ini harga minyak mentah Brent, ini juga trennya fluktuatif hingga hari ini berada di 36,12 US dollar per barel di tanggal 10 Maret 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini adalah respon otoritas ya. Jadi OJK mengeluarkan kebijakan buyback saham. Yang pertama adalah pembelian yang kembali yang dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Kemudian jumlah saham yang dapat dibeli kembali dapat lebih dari 10% dari modal yang disetor dan juga paling banyak 20% dari modal yang disetor. Dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar ini 7,5% dari modal yang di-store. Lalu ini adalah perubahan batasan auto rejection ya. Jadi harga acuan, auto rejection atas dan juga auto rejection batas bawah. Ini kalau harga acuannya 50 hingga 200 rupiah, auto rejection atasnya ada 35%, sementara untuk rejection bawahnya 10% gitu. Nah, kemudian yang di atas 200 hingga 5.000 ini 25% untuk auto rejection atas dan auto rejection bawahnya 10%, yang lebih dari 5.000 ini 20% untuk rejection atas dan rejection bawahnya 10%. Demikian Andra, data yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Poppy untuk data-data yang sudah disampaikan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut.